Romo dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, shalom. Selamat pagi. Luar biasa kita berada di tempat yang terpencil, yang sederhana, tetapi tanpa kita sadari bahwa Bunda Maria menempatkan diri di tempat ini. Tadi saya kirim lembaran doa di grup, harap sebentar di tempat penampakan kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita datang bukan sekedar sebagai wisata rohani, tetapi sebagai pesiaran harapan. Ketika kita melangkah bersama dengan siaran Just Go Tour dan bersiap untuk melewati pintu suci, besok kita mulai itu, kita membawa serta dalam perjalanan kita doa, duka, harapan, dan niat yang terdalam. Baik kita sendiri, tapi juga banyak orang lain. Saya di Goa Maria Lourdes, saya diminta untuk berdoa untuk seseorang umat di Dobo yang kemarin ini Bapak Victor dan Yuli tahu itu. Dia diberangkatkan dari Dobo ke Ambon, tujuan ke Jakarta untuk pengobatan. Sampai di Ambon, dokter mengatakan tidak bisa untuk diantarkan ke Jakarta. Lalu dirawat di Ambon, ya mau bilang harapannya juga tidak maksimal. Pagi hari saya dapat berita dari waktu di misa di Goa Maria dan Lourdes, saya berdoa dia supaya Tuhan melalui Bunda Maria disembuhkan. Kemarin pagi saya dengan Romo di kamar dan dia sendiri dan Romo, saya sudah sembuh. Agak sulit untuk dipercaya bahwa dia bisa sembuh waktu itu, karena saya tahu dia pergi dengan kondisi yang sangat buruk. Dan sampai di Ambon tidak bisa lanjut karena dokter bilang tidak bisa lanjut lagi dirawat di Ambon. Saya percaya Bunda Maria luar biasa. Amin. Amin. Hari ini kita berada di tempat yang sederhana, tetapi benar-benar kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa. Kita bisa merayakan Ekaristi di tempat ini. Kita datang dengan doa, harapan, tapi juga luka-luka yang kita bawa. Sebelum kami bisa, saya dengan Om Kris, tugas tadi dia, Victoria Romo atau saya juga belum kenal sama dia. Dia bilang di dalam tabernakel itu ada simbol kecil, dan orang itu simbol kecil itu postingnya itu diberikan kepada orang yang benar-benar mau sembuh, baik secara fisik maupun spiritual. Saya juga belum lihat ini simbolnya bagaimana, tapi dia berpesan begitu. Tentu saja bukan hanya luka dan masalah kita, orang-orang di sekitar kita, umat yang kita layani, saudara-saudara kita, mereka membutuhkan doa kita. Dan bacaan hari ini mempertemukan kita dengan dua figur perempuan, yaitu Hana dan Bunda Maria. Hana dalam bacaan yang pertama dan Bunda Maria dalam bacaan Injil, dua orang pesiarah dalam iman. Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang lama terluka. Namun saat Tuhan menjawab doa ia tidak menggenggam berkat itu untuk dirinya, melainkan mengembalikannya pada Allah. Siaran yang sejati selalu mengarah ke sini, dari menerima menjadi mempersembahkan. Itu bilang, bagaimana kita memberi kalau kita sendiri tidak ada punya? Lalu membuat kita menjadi apatis, tidak melakukan banyak hal baik. Padahal sekali lagi kita memberi bukan dari kelebihan kita. Jangan tunggu supaya kita sempurna baru kita memberi. Nanti akan tidak terjadi.
Mari kita memberi, mempersembahkan dari apa yang kita punya kurang. Persembahan tidak hanya materi, perhatian, pelayanan, perhatian kepada orang tua, orang lain yang membutuhkan, pelayanan kepada anak-anak. Itu banyak hal yang kita persembahkan. Jadi tidak hanya diukur secara materi. Dalam Injil, Maria berjalan mengunjungi Elizabeth dan melantunkan apa yang kita sebut yang paling terkenal itu Magnificat. Maria tidak berdiri di pusat perhatian, tapi ia membiarkan Tuhan yang dimuliakan. Ketika Yesus mengendarai keledai masuk di kota Yerusalem, orang menyambut dengan penuh sukacita. Dan keledai itu orang Yahudi yang dia senang sekali. Bagi para uskup, imam dan diakon, semoga para uskup, para imam serta diakon semakin mampu mengemban tugas-tugas mereka sebagai pelayan gerejamu dan senantiasa menjadi sumber teladan Kristus bagi semua umatmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang mengharapkan adanya keturunan, semoga Allah Bapa mendengarkan pengharapan mereka dan mempercayakan momongan kepada mereka untuk bertumbuh dalam semangat kasih satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, orang tua, dan mereka yang berpartisipasi untuk membantu proses pendidikan kita, semoga Allah menerangi akal budi mereka serta menganugerahi mereka rahmat kesehatan dan kebijaksanaan dalam mendampingi kami para siswa yang tengah menjalani masa studi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang miskin dan menderita, semoga Allah yang adil senantiasa menyediakan bagi mereka kehidupan yang sehat dan bahagia, serta kesempatan untuk menimba rahmat kehidupan, serta kebijaksanaan ilahi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga Allah Bapa mendampingi setiap pribadi yang berziarah agar mampu berbagi pengalaman iman dalam sukacita serta senyuman dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.